Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan Ibu Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Ibu Marlin Agustina Rudi, beserta Bapak Wali Kota Kota Batam, Bapak Haji Muhammad Rudi dan seluruh jajaran pemerintah Kota Batam yang kita doakan mudah-mudahan bisa menghadirkan kepemimpinan yang membawa kemaslahatan dan keberkahan untuk kita semua. Yang saya muliakan para tokoh adat, para tokoh agama dan tokoh masyarakat, para unsur Forkopimda, para hadirin dan hadirat sekalian, bapak-bapak dan ibu, para pencinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hadir pada malam hari ini memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tingkat Kota Batam tahun 2022. Sahabat-sahabat saya, para alumni Al-Azhar yang tadi disaksikan oleh Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Gubernur sudah dilantik menjadi pengurus OIAA Indonesia Kantor Provinsi Kepulauan Riau. Saya pesan kepada ahbab sekalian, sahabat-sahabatku, kita ingat pesan dari guru kita Syekhul Azhar, Fadilatul Imamil Akbar. Ada 3 yang selalu beliau sampaikan kepada kita semua. Pertama, yang paling penting kata beliau adalah tidak peduli alumni Al-Azhar, apapun tugasmu di negaramu masing-masing, kata beliau. Beliau sampaikan kepada saya, ya, untuk ahbab sekalian para pengurus OIAA. Di sini ada Ibu Wakil Gubernur dan Bapak Wali Kota. Saya tidak peduli apapun tugasmu di negaramu masing-masing. Mau jadi pedagang, mau jadi pendidik, apapun. Saya hanya pesan untuk membawa misi ta'zizul wasatiyah, perkokoh agama. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau selalu berpesan kepada para alumni Al-Azhar untuk menjadi hamzatul wasal, menjadi penghubung dari seluruh elemen umat, menjadi pelopor untuk membuka pintu dialog ketika sudah tidak ada yang mau berdialog, menjadi orang yang mampu mendekatkan yang jauh, menyambung silaturahim, mendamaikan kalau ada perselisihan, menjadi orang yang dirindukan kehadirannya oleh masyarakat. Dan yang ketiga, beliau sampaikan alumni Al-Azhar dimanapun harus turun langsung untuk menyelesaikan humumul ummah. Humumul ummah itu, Bapak Wali Kota, artinya masalah-masalah yang konkret yang ada di tengah masyarakat, yang tidak hanya ada di buku-buku teks, tidak hanya ada di buku-buku ajaran-ajaran agama, tapi yang nyata terbentang di depan kita. Masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Alumni Al-Azhar diharapkan oleh beliau sebagai guru besar kita untuk kita semua alumni ikut menyelesaikannya. Itu pesan saya kepada ahbab sekalian. Bapak-bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, pohon melati sungguh bunganya harum semerbak mewangi. Kota Batam insya Allah semakin berkah, menjadi kebanggaan NKRI. Mudah-mudahan. Tadi Pak Wali Kota menyampaikan ada banyak sekali rencana-rencana, kegiatan-kegiatan dan program-program ke depan. Insya Allah seperti yang beliau sampaikan, Kota Batam itu menjadi RI untuk menjaga kedaulatan dan juga menunjukkan keberhasilan kita sebagai bangsa, menghadirkan kemakmuran dan kesejahteraan untuk semua masyarakat. Buah nangka, buah kecapi, buah mangga, buah durian. Setiap kali saya hadir di sini,
selalu terasa semangat persaudaraan. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, malam hari ini ya seperti biasa, dalam suasana penuh dengan kesyukuran dan kebahagiaan. Saya senang betul bisa hadir bersama-sama dengan saudara-saudaraku semua, keluarga besar yang ada di kota Batam ini, memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu Wakil Gubernur tadi sudah menyampaikan kepada kita bahwa Allah Ta'ala memperjalankan Rasul itu memang Isra Mi'raj itu cuma sekali sepanjang sejarah, tapi ibrohnya bisa diambil sepanjang masa. Karena itu guru-guru kita mentradisikan, orang tua kita membudayakan setiap datang bulan Rajab maka selalu diperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita gali hikmahnya, kita ambil pelajarannya. Seperti kata Ibu Wakil Gubernur, di modal kita tidak hanya orang per orang, tetapi sebagai masyarakat Kota Batam, sebagai masyarakat Kepulauan Riau, menjadi modal kita menghadapi tantangan-tantangan di masa yang akan datang. Bapak Ibu, tidak terhitung mutiara-mutiara hikmah, pelajaran-pelajaran yang dapat kita gali dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya hanya sampaikan 3 saja secara ringkas. Pertama, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al, saya ulangi, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al. Dalam surah Al-Insyirah, Allah Subhanahu wa taala 2 kali menyebut ayat yang maknanya identik. Maka sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bapak Ibu, kalau kita renungkan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka peristiwa ini menjadi pembuktian dari ayat itu. Sebelum Isra dan Mi'raj, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga beliau, dan keluarga beliau tidak banyak, tidak seperti kita keluarga besar ratusan orang. Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya puluhan orang saja. 3 tahun Rasul sallallahu alaihi wasallam dan keluarga dekat beliau itu diboikot oleh orang Quraisy. Ada satu lembah, ya, ada satu lembah. Di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan keluarga beliau diboikot. Orang Quraisy bersepakat tidak boleh ada yang menjual barang apapun kepada Muhammad dan keluarganya. Mau namanya sembako, ya, tepung gandum, ya, kemudian daging yang diperlukan oleh Rasul dan keluarganya, karena banyak anak kecil pada waktu itu. Susu onta yang sangat diperlukan oleh anak-anak untuk tumbuh kembang dengan baik. Semua yang diperlukan itu diboikot. Gak boleh ada yang berjual beli dengan Muhammad, untuk menghukum baginda Rasul supaya berhenti berdakwah. 3 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diboikot. Kalau kita sekarang Bapak Ibu kita renungkan, ya, rasanya berat betul COVID-19 ini. Mobilitas kita terbatas. Mau naik pesawat nggak cukup punya uang saja sekarang. Harus hasil swabnya itu harus negatif. Jadi nggak cukup punya uang saja. Ada persyaratan-persyaratan, ada apa? Ada pembatasan-pembatasan. Tapi untuk kita, untuk keselamatan kita, COVID yang seperti ini saja, Bapak-bapak Ibu, makan kita masih bisa makan sepuas-puas kita di rumah.
Bahkan pun kalau kita tidak bisa pergi bekerja, kita masih bisa bekerja dari rumah. Anak-anak kita kalaupun tidak bisa berangkat ke sekolah, dia bisa belajar melalui internet. Dalam situasi seperti itu saja, terasa luar biasa berat untuk kita. Baru 2 tahun, bahkan kurang. Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu, itu 3 tahun beliau diboikot. Jangankan menikmati seperti kita di rumah, yang istilahnya work from home, ya, atau learn from home, belajar dari rumah, nggak ada. Bahkan hal-hal yang paling dasar, bapak-bapak ibu, bayi-bayi yang ada bersama Rasul, yang ikut diboikot pada waktu itu, yang masih kecil, sebagian diantaranya masih 4-5 bulan usianya, itu terpaksa tidak dapat apa yang sangat mereka perlukan sebagai seorang bayi, sebagai anak yang memerlukan gizi dan nutrisi yang luar biasa, diboikot. Sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga beliau harus makan tumbuhan-tumbuhan liar yang ada di lembah itu. 3 tahun. Selesai pemboikotan itu, karena terlalu melelahkan dan menyakitkan, maka seorang yang sangat Rasulullah cintai, yaitu istri beliau Sayyidah Khadijah, keluar dari boikot itu. Beberapa waktu kemudian beliau wafat. Beruntun musibah yang menimpa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada juga orang yang sangat kuat membela beliau. Kalau kata ulama, Nabi itu punya 2 benteng. Ada benteng di luar, ada benteng di dalam. Benteng di luar itu namanya Abu Thalib, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau yang berdiri paling depan menghadapi orang Quraisy. Nggak ada tokoh Quraisy yang berani menyiksa Rasul pada saat Abu Thalib masih hidup. Abu Thalib juga meninggal. Ada benteng yang di dalam rumah namanya Sayyidah Khadijah, juga meninggal. Benteng di luar meninggal, benteng di dalam meninggal. 3 tahun di blokade. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan seperti itu, bapak-bapak ibu, dalam keadaan seperti itu tidak putus asa. Kenapa? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itulah menjadi pegangan beliau. Karena itu beliau kemudian sekeluar dari blokade itu pergi ke Taif, ya. Karena di Mekah tidak diterima, beliau pergi ke Taif menyampaikan dakwah Islam. 10 hari beliau di Taif, nggak ada yang mau dengar juga. Bahkan beliau dilempar batu, disiksa. Nah, disitulah kemudian beliau berdoa. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Gabungan antara ikhtiar Rasul dan doa inilah, ya. Nah ini bapak-bapak ibu, ditimpa musibah beruntun Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak putus asa, tidak banyak mengeluh kepada manusia. Kalaupun beliau mengeluh, mengeluhnya kepada Allah. Ketika dicoba dengan cobaan yang luar biasa seperti itu, beliau tidak berdiam diri, beliau tidak terpaku di satu tempat, beliau bergerak mencari alternatif, membuka ruang baru, mencari lahan dakwah baru, sembari kemudian berdoa kepada Allah. Nah kemudian gabungan dari 2 hal inilah yang kata ulama kemudian memancing pertolongan Allah. Jadi 2 hal. Yang pertama adalah ikhtiar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika beliau selesai dari blokade itu, beliau tidak berdiam diri di tengah-tengah musibah seperti itu. Beliau bergerak sampai ke Taif, berikhtiar. Dan kemudian disempurnakanlah ikhtiar beliau itu dengan doa. Gabungan dari ikhtiar dan doa ini
yang kemudian memancing datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Bapak Ibu, dari hal yang pertama ini bolehlah kita pada masa sekarang ya, ketika masih dalam situasi Covid seperti ini ya, situasi yang belum sepenuhnya normal. Tidak hanya dari sisi kesehatan, dari sisi ekonomi pun belum sepenuhnya normal. Dari sisi interaksi sosial kita pun belum sepenuhnya normal. Kita kalau ketemu teman ya, Pak Wali Kota, Ibu Wakil Gubernur, kita kagok tuh, apa kagok? Kita bingung mau salaman apa enggak gitu. Ya, mau begini tapi teman kadang-kadang yang kita begini dia begini gitu. Kita begini dia begini gitu. Jadi pas dia begini kita begini. Pas kita begini dia begini. Jadi kagok. Bahkan bukan hanya kita, presiden pun ya, pernah ada itu kemarin ketika beliau menerima pimpinan dari Parlemen Eropa itu, atau pimpinan dari Bank Dunia, itu kagok juga. Jadi tamunya begini, dia begini. Begitu presiden kita begini, tamunya begini. Jadi kita kagok. Belum ada sesuatu yang betul-betul normal hari ini. Nah Bapak-Bapak Ibu, dalam situasi seperti ini, ya, dalam situasi seperti ini, mari kita ambil intisari dari firman Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tetap bangun optimisme sebagaimana teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tadi kita simak bacaan Al-Quran yang sangat indah ya. Membaca surah Al-Isra dari ayat pertama sampai ayat keempat. Dalam ayat pertama Allah Subhanahu wa ta'ala membuka ayat ini dengan tasbih. Tasbih itu subhanallah, subhanalladzi asra, maha suci yang telah memperjalankan hambanya. Apa arti tasbih Bapak-bapak Ibu saudara sekalian? Kita diajar oleh guru-guru kita yang namanya tasbih itu adalah mensucikan Allah. Yang namanya tasbih itu adalah persaksian bahwa Allah Ta'ala itu tidak ada kekurangannya. Tidak ada kekurangan dalam firman-Nya, maka Al-Quran itu sempurna. Tidak usah dan tidak perlu menghabiskan waktu untuk mencari-cari kekurangan Al-Quran karena memang tidak ada. Kalamullah. Tasbih itu juga artinya Allah Ta'ala itu maha sempurna dalam semua takdirnya. Maka semua makhluk Allah itu adalah sempurna dalam penciptaannya. Tasbih artinya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kata ulama, al-kamalu lillahi wahdah. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Selain Allah, apapun namanya, siapapun itu, tidak ada yang sempurna. Secara hakiki tidak ada yang sempurna. Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan sebagai al-insanul kamil, manusia yang sempurna dibandingkan dengan manusia lain. Tapi tidak bisa dibandingkan dengan kesempurnaan Allah. Yang hakiki, yang benar-benar sempurna hanya Allah. Kalau kita Bapak-bapak Ibu, hadirin dan hadirat sekalian, makhluk yang penuh dengan kekurangan, maka tasbih itu selain menunjukkan kesempurnaan Allah, itu juga mengingatkan kita bahwa kita manusia yang tidak sempurna. Sealim-alimnya orang, Bapak-bapak Ibu, coba Bapak Ibu ingat siapa manusia yang paling alim misalnya yang kita tahu, guru kita. Sealim-alimnya seseorang masih jauh lebih banyak ilmu yang tidak ada pada dia. Ilmu Allah yang ada di dunia ini yang tidak ada pada dia itu masih jauh lebih banyak dibanding ilmu yang ada pada dirinya. Sekaya-kaya orang masih jauh lebih banyak harta benda yang dia tidak miliki. Setinggi-tinggi jabatan seseorang pasti ada akhirnya dan batasnya. Apalagi di
sistem demokrasi. Bapak Wali Kota tahu. Bapak Wali Kota walaupun istilahnya beliau kepala daerah, tetapi tetap ada batasan-batasannya. Ada DPRD yang menjadi mitra pemerintahan daerah. Kebetulan saya pernah jadi gubernur 10 tahun, jadi saya tahu persis. Bahkan ada rakyat yang jangankan pemimpin salah, pemimpin benar pun kadang-kadang jadi salah. Itu masa sekarang. Tidak ada yang sempurna. Oh, bapak-bapak, ibu, jangankan yang jauh-jauh. Kita lihat saja diri kita masing-masing. Ya. Bapak-bapak dan ibu, saya, kita semua hadir pada hari ini, rasa-rasanya kalau bukan karena jasa orang lain, kita tidak ada di sini. Muhammad Zainul Majdi ini ada di dunia ya perantaraan dari orang tuanya. Saya punya ayah ibu yang menikah lalu saya lahir. Itulah wasilah dari Allah. Kita bisa ada di sini ya karena guru-guru kita. Saya bisa berdiri atau duduk di tempat ini karena ada guru-guru saya yang mengajar saya. Semua kita seperti itu. Bahkan jangan jauh-jauh. Tidak ada di antara kita yang bisa menutup aurat. Ini paling sederhana Bapak Ibu. Kecuali jasa orang lain. Ada baju pakaian kita yang kita jahit sendiri? Tidak ada. Itu sesederhana yang bisa kita gambarkan. Nggak ada Pak. Apa yang bisa kita sombongkan? Adanya kita dulunya karena orang tua, pinternya kita karena guru, kita sebagai pemimpin sukses karena anak buah, karena pegawai. Kita punya bisnis nyebar di mana-mana, misalnya sebagai pengusaha buka cabang di mana-mana, tokonya besar. Dari mana keuntungan itu? Kerja kolektif bersama. Tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Tidak ada yang sehebat apapun dia bisa mengatakan ini karena saya. Kalaupun ada yang mengatakan itu, sebagaimana di dalam Al-Quran ketika Qorun, ya orang kaya zaman Fir'aun itu jalan dengan semua kekayaannya, lalu kemudian orang-orang yang ada di sekitar di pinggir jalan kemudian mengatakan la tafrah, Qorun jangan sombong. Lalu dia busungkan dadanya. Apa katanya? Innama utituhu ala ilmin indi. Kenapa saya nggak boleh sombong? Kata Qorun, kan ini semua hasil dari kepandaian saya, pintar saya berbisnis, kehebatan otak saya. Apa yang terjadi? Nggak lama bapak-bapak ibu. Fa khosafna bihi wa bidarihil ard. Maka di sini ayatnya pakai fa ya. Kalau kita belajar bahasa Arab, fa itu litaqib, artinya nggak lama jaraknya, nggak tunggu sebulan 2 bulan, apalagi setahun 2 tahun. Begitu dia ngomong begitu, nyombong, fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Kami sapu Qorun itu dan semua kekayaannya, tenggelam ke dalam bumi. Makanya kalau ada orang gali, tiba-tiba dapat sesuatu yang berharga, harta karun katanya. Itu kiasan. Ya. Karena memang dalam sejarah dan diabadikan dalam Al-Quran, orang kaya, sombong, takabur yang namanya Qorun itu memang dilipat oleh bumi dan ditimbun ya, bersama dengan semua yang dia bawa, kekayaannya. Maka subhanallah atau subhanalladzi asra, tasbih ini bapak-bapak dan ibu-ibu tidak hanya sekedar menunjukkan kesempurnaan Allah, tapi juga menjadi pengingat kepada kita semua bahwa betapa tidak sempurnanya kita. Nah, karena itulah di dalam Islam, bapak-bapak ibu hadirin dan hadirat sekalian, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan al-mar'u katsirun bi akhihi. Orang itu yang lemah dia jadi kuat karena saudaranya. Orang yang kurang ilmunya jadi tertutupi kekurangannya karena ada temannya. Seseorang yang tidak memiliki kompetensi yang cukup untuk mengarungi kehidupan, untuk sukses, dia bisa jadi sukses karena bersama-sama dengan yang lain.
Maka Islam dikatakan sebagai dinul jamaah, agama yang menjunjung tinggi kerja bersama dalam kebaikan. Dalam sebuah hadis Rasul sampaikan, al-mu'min mir'atul mu'min, idza ra'a fihi aiban aslahahu. Seorang mukmin itu adalah cermin bagi mukmin yang lain. Jadi kalau kita ngelihat seorang mukmin itu seperti melihat kita sendiri. Kalau kita lihat kekurangannya, sama ibaratnya kita melihat kekurangan kita sendiri. Kalau seperti itu kita memaknakan saudara kita, nggak bakal kita sebarkan kekurangan orang. Karena itu artinya kita menyebarkan kekurangan diri kita sendiri. Apa kata Rasul? Kalau dia lihat kekurangan pada saudaranya, aslahahu, maka dia bersegera untuk mengkoreksi dan menasehatinya. Itu rumusan sangat sederhana dalam Islam. Dan alhamdulillah itu juga yang menjadi semangat kita di tanah Melayu ini. Sama-sama bergotong royong, sama-sama saling membantu, sama-sama saling sokong dan mendukung di dalam melaksanakan hal-hal yang baik. Yang ketiga dan terakhir, bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin hadirat sekalian, Allah Ta'ala menyampaikan dalam ayat ini, alladzi asra bi'abdihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan hambanya. Isra dan Mi'raj itu kan satu kemuliaan. Nabi dapat satu keistimewaan sampai ke Sidratul Muntaha, yang mana malaikat Jibril saja nggak berani meninggalkan tempat itu. Malaikat Jibril saja menunggu. Kata malaikat Jibril, saya sampai sini Muhammad, silahkan engkau melanjutkan perjalanan. Itu malaikat Jibril. Diam di depan Sidratul Muntaha. Nabi sendirian naik ke situ, mendapat kemuliaan. Tapi lihat bagaimana Allah bicara tentang Rasul. Pada saat Nabi diberikan kemuliaan yang paling tinggi, Nabi disebut dalam ayat ini dengan bi'abdihi. Allah memperjalankan hambanya. Tidak birasulihi atau binabihi. Allah tidak mengatakan maha suci Allah yang memperjalankan rasulnya atau yang memperjalankan hambanya. Tidak. Yang memperjalankan nabinya. Tidak. Tapi yang memperjalankan hambanya. Apa pelajarannya? Bapak-bapak ibu, pelajarannya adalah, kata ulama, semakin engkau menghambakan dirimu kepada Allah, maka akan semakin mulialah engkau di depan Allah. Kalau menghambakan diri kepada manusia itu hina. Gak ada orang yang punya kehormatan, tidak ada orang yang punya marwah, tidak ada orang yang punya akhlak yang baik yang mau menghambakan dirinya kepada manusia yang lain. Karena itu kehinaan. Tapi menghambakan diri kepada Allah itu kemuliaan. Jadi kalau kita mau jadi orang mulia, sujudlah serendah-rendahnya kepada Allah. Tunduklah setunduk-tunduknya kepada Allah. Rendahkan diri kita serendah-rendahnya di depan Allah. Maka Nabi mengatakan, aqrabu ma yakunul 'abdu mir rabbih wa huwa sajid. Sedekat-dekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika dia bersujud. Apa sujud itu? Nih, kepala bapak-bapak ibu yang nggak boleh dipegang oleh orang. Kalau ada orang beginiin kepala kita, kita bisa berantem. Bahkan bisa saling tusuk kalau merasa ini kehormatan. Tapi kita ikhlas. Dan bahkan kita senang. 17 kali minimal sehari semalam kita letakkan kepala yang paling kita jaga di atas tanah yang setiap hari kita injak. Untuk siapa? Hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Rasul, saat yang paling Allah sukai dari seorang hamba adalah pada saat dia sujud.
itulah saat yang paling dekat dari seorang mukmin kepada Allah. Fa'aksiru fihi du'a, maka perbanyaklah doa-doa kalian pada saat sedang sujud itu. Itu sebabnya kalau kita diajarkan oleh para ulama ya, dan ada juga di dalam sebagian riwayat, pada sujud terakhir itu kita diminta untuk memperbanyak doa. Ya, seakan-akan itu sujud perpisahan, karena kita nggak bakal tahu apakah kita bisa sholat lagi apa enggak. Jadi sujud terakhir itu yaitu seakan-akan sujud terakhir kita. Maka aksiru fihi doa, kita perbanyak doa. Doa-doa keselamatan kita, keselamatan anak kita, keselamatan keluarga kita, keselamatan bangsa kita, keselamatan masyarakat kita. Itu saat kita paling dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu Bapak Ibu, saya mengajak kita semua, jangan kita salah orientasi. Menghamba kepada Allah, bukan kepada yang lain. Kadang, bahkan sering ya, karena peristiwa demi peristiwa, karena kejadian demi kejadian, tuntutan demi tuntutan, kadang-kadang penghambaan kepada Allah itu bergeser sedikit-sedikit. Kadang-kadang kita menghamba bukan lagi kepada Allah ya, tapi kepada hal yang lain. Saya tidak mau bahas hal yang lain itu, kita bisa merasakannya masing-masing. Maka kalau mulai bergeser hati kita seperti itu, kembalikanlah. Seperti ibarat kalau Pak Wali ya, kalau sesuatu alat yang sensitif itu dari waktu ke waktu dia harus dikalibrasi ya. Apa itu kalibrasi? Kalibrasi itu ditepatkan lagi. Kalau kompas itu lama ya, ditaruh kompas itu, apalagi dia dekat dengan medan magnet, begitu kita buka, kita mau pakai, utara sama selatannya nggak jelas, perlu dikalibrasi. Itu kompas. Termasuk juga alat-alat GPS ya. Dulu saya ingat pada waktu akan peresmian Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid itu tahun 2011, itu Kementerian Perhubungan ngirim pesawat khusus untuk mengkalibrasi ya, derajat ya, lintang bujurnya dari bandara itu. Karena akan disertifikasi secara internasional. Lintang bujurnya ini berapa sebenarnya? Jadi dikalibrasi, ada pesawat dikirim khusus untuk mengkalibrasi. Itu arah bandara, kompas, banyak alat-alat yang kita pakai dalam kehidupan perlu dikalibrasi dari waktu ke waktu. Ketika dia mulai terlalaikan atau terabaikan, ketika dia tidak dipelihara dengan baik, ketika dia tidak diperhatikan, atau ketika dia akan digunakan pertama kali, perlu ditepatkan kembali kepada arahnya. Apalagi hati dan jiwa kita ya, sebagai manusia yang setiap hari kita mengalami 1001 masalah, 1001 peristiwa, 1001 kejadian, 1001 tuntutan, 1001 harapan, 1001 permintaan. Pak Wali Kota sebagai kepala daerah tahu persis, permintaan demi permintaan itu nggak ada habis-habisnya. Ibu Wakil Gubernur juga tahu persis, sebagai pemimpin, Pak Kepala Kantor Kementerian Agama, semualah kita tahu. Nah, di tengah-tengah tumpukan dari hal ihwal keduniaan itu, mari kita kalibrasi hati kita dari waktu ke waktu, supaya orientasinya adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk kita semua, bapak-bapak dan ibu, hadirin dan hadirat semua. Dan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini membawa kebaikan dan keberkahan untuk kita semua. Ya. Yang pertama tadi, dalam situasi sesulit apapun kita tetap berikhtiar dan berdoa. Tadi Ibu Wakil Gubernur juga sudah menyampaikan bahwa esensi sebagai seorang muslim itu harus tepat meletakkan ya, secara tepat antara ikhtiar dan takdir. Jangan dipertentangkan. Dua-duanya diperintahkan untuk kita laksanakan dan kita yakini.
ikhtiar untuk dilaksanakan, takdir untuk diyakini. Kapan takdir itu kita tahu? Setelah kejadian. Namun sebelum kejadian kita diperintahkan untuk berikhtiar. Hidup mati itu takdir, sehat sakit itu takdir. Tapi untuk berusaha agar mendapatkan takdir-takdir yang baik, untuk tetap sehat, untuk tetap bisa melaksanakan tugas-tugas kita, itu bagian dari ikhtiar kita. Karena itu jangan dipertentangkan antara ikhtiar dan takdir. Yang satu untuk diamalkan, yang satu untuk diyakini. Dua-duanya adalah perintah agama. Lalu yang kedua tadi, tasbih itu tidak hanya tentang kesempurnaan Allah, tapi itu juga pengingat untuk kita selalu rendah hati dalam kehidupan. Selalu rendah hati dalam kehidupan. Dan yang ketiga, bi'abdihi, membawa pelajaran bagi kita bahwa Rasul diberikan karunia yang istimewa sampai ke Sidratul Muntaha, mendapat mukjizat Isra dan Mi'raj dalam keadaan abdihi. Beliau adalah hamba Allah yang seutuh-utuhnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asab. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kekhilafan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.